Bisa dari kemarin sama aja, Miss. Yeah, I don't care about that. I just wanted to be funny. I just wanted to remember in people's brain. Stupid and all. I'm not that gross, y'all. Yang kemarin adalah Guys, yang bertanya kemarin ada Lisu Chua, Paula, Sherry, Megan, Johnny, Kenneth, Flovia, Grace. guys, if you need translation, it's on the board, okay? Okay, Benji, give me your tablet. Okay, don't try to listen. Kelihatan ada di meja kalian ada lubangnya. Bisa pegang program, Miss. Oke, kita mulai di 5, 4, 3, 1. Satu guys, mulai. Ayo guys, login. Selamat siang, Miss Misha dan teman-teman sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama untuk menyimak diskusi panel dengan topik dampak pertemanan pada pengembangan karakter. Nama saya adalah Flavia dan ada Ritu sebagai psikiater, ada Raja dan Timothy sebagai dua sahabat dan juga Aslan sebagai guru. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib untuk diskusi pada hari ini. Pertama, panelis harus menyampaikan pendapat pada waktu yang telah disediakan. Kedua, panelis harus menyampaikan pendapat dengan sopan dan tertib. Ketiga, peserta diharap selalu kondusif dan fokus kepada panelis. Keempat, pertanyaan dan tanggapan hanya boleh disampaikan pada waktu yang telah disediakan. Dan terakhir, pada sesi tanya jawab, kami hanya menerima 4 pertanyaan. Sekarang mari kita mulai dengan pemaparan pertama, yaitu Raja, murid dari Zino School Surplus. Apakah pandangan Anda terkait topik hari ini? Silakan berbicara. Selamat siang. Siap. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Wali Laksmana Wiyadi dan saya agar sebagai teman satu. Saya mau membahas tentang dampak pertemanan pengembangan karakter. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan sama topik ini. Dulu, saya punya sahabat bernama Timothy. Saya sama Timothy melakukan banyak hal bersama. Suatu hari, saya lagi berada di rumah Timothy. Aku kasih contoh ya. Nih. Saya lagi di rumah Timothy sambil megang gelas air. Tapi nggak sengaja, Timothy menabrak saya. Aduh. Guci kremasi nenek Timothy langsung rusak. Sambil aku megang air, airnya tumpah. Abu-abu Timothy, abu-abu nenek Timothy. Abu-abu nenek Timothy menjadi lumpur. Saat kejadian itu, saya langsung meminta maaf sama Timothy. Timothy, maaf ya, sengaja Timothy. Timothy langsung marah. Woi, apaan sih? Dan sekarang dia menjauhi dari aku. Kemudian Timothy sekarang membuli saya di sekolah. Ini membuat saya merasakan sedih dan menghilangkan rasa percaya diri. Berdasarkan kajian psikolog, teman sebaya memiliki peran penting untuk pengembangan karakter seorang. Teman sebaya dapat pola pikir, perilaku sosial, dan kondisi emosional.
pertemanan positif bisa meningkatkan percaya diri orang dan kesejahteraan mental. Sebaliknya, pertemanan negatif membuli kayak Timothy bisa menyebabkan stres dan bisa bikin rendah diri. Karena situasi ini, kita harus membangun komunikasi yang sehat dalam pertemanan. Kita juga harus sikap saling memahami dan memaafkan kesalahan orang. Kita harus juga memilih lingkungan pertemanan yang baik untuk kita. Jika terdapat bully, remaja bisa mencarikan dukungan dari guru, konselor, atau orang tua. Pertemanan yang sehat bisa membantu remaja berkembang untuk orang yang lebih baik, dan remaja bijak bisa memilih pertemanan yang baik. Terima kasih. Raja, you don't look like you got bullied. Adit, Miss, ini ada fotonya, Miss. Ada fotonya, Miss. Nih foto, guys. Ini buktinya, guys. Real story, guys. You bully yourself. Real story, guys. Ayo. Okay, next. Ya, jadi terima kasih Raja atas perspektif Anda sebagai murid. Sekarang kita akan mendengarkan pemakaman kedua, yaitu Timothy, juga murid dari Binus School Serpong. Bagaimana sudut pandang Anda dari seorang murid? Apakah sama dengan Raja? Waktu kamu silakan. Terima kasih Fabia. Nama saya Timothy, dan menurut saya pertemanan tidak selalu mengaruhi kepribadian dan kesehatan mental. Yang pertama adalah kepribadian individu. Setiap individu adalah orang yang unik dan karakter dan nilai-nilainya beda dan dibentuk sejak kecil. Juga dipengaruhi dari keluarga, di rumah, pengalaman awal. Pengalaman dan keputusan pribadi, kayak pengalaman bentuk secara pikir, keputusan menentukan arah hidup dan mengontrol sikap sendiri. Itu kayak contoh-contoh yang bisa membentuk kayak mental health dan personalitas. Tapi juga teman bisa memberi pengaruhi, tapi tidak selalu menentukan. Kita juga tapi kita bisa lebih senang tanpa banyak temanan, tetapi kita harus menjadi kayak personalitas sendiri dan harus percaya diri, harus bersikap mandiri. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Kesimpulannya adalah teman itu bukan faktor yang pertama yang membentuk the health atau personality. Itu aja.
bahwa setiap orang memang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ketiga, kita akan mendengarkan dari Aslan, guru BINUS Kulturtok. Sebagai seseorang yang sehari-hari berinteraksi dengan murid, bagaimana opini Anda? Silakan. Menurut saya, sebagai guru, pengalaman berisi keras sebagai seorang yang bisa meningkatkan keterampilan atau social skill melewati interaksi berhari-hari. Caranya membuat punya teman bisa otomatis dan suka sama-sama dalam lingkaran pertemanan yang sehat. Mereka juga tidak mendapatkan pengalaman personal, tapi dia bisa mendapatkan tingkatkan kepercayaan diri yang bisa membantu mereka untuk tumbuh menjadi bersikap baik dan berpikir rasional. Salah satu contoh dampak adalah menahan ego saat beda pendapat. Dalam kasus Raja dan Timothy, saya bisa lihat bahwa saat Raja dibully, Raja kurang motivasi dan percaya diri untuk membuat teman baru. Itu adalah salah satu dampak tidak ada pertemanan. Murid-murid bisa menjadi depresi atau kesepian dan lulus daya tahan tubuh. Terima kasih Afwan. Berikutnya kita akan mendengarkan pemahaman 8, yaitu seorang psikiater. Bagaimana pandangan Anda dari seorang ahli? Silakan berbicara. Terima kasih Bu Fafia. Sebelum saya mulai pemaparan saya ingin menjelaskan bahwa semua informasi yang saya akan paparkan itu didapatkan dari beberapa jurnal seperti pengaruh teman sebaya terhadap diri remaja dan juga pengaruh teman sebaya terhadap pembentukan karakter seorang anak. Kami perlu mengingat bahwa kebutuhan manusia itu bukan hanya makan, minum, atau bernafas. Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia butuh interaksi sosial dan butuh berteman agar terus bisa berkembang. Maka dari itu, sebagai psikiater anak, saya ingin berpendapat bahwa pertemanan sangat berpengaruh terhadap pengembangan karakter. Secara ilmiah, teman dapat menjadi kiblat seorang anak karena dapat memengaruhi dalam berbagai aspek seperti perilaku, cara berpikir, dan juga sudut pandang. Maka dari itu, kualitas hubungan pertemanan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter anak ini. Misalnya, teman yang tepat dapat mendorong timbulnya kebiasaan positif dan dapat juga memperluas perspektif. Akan tetapi sebaliknya, pergaulan yang kurang tepat dapat membawa dampak negatif dan juga bisa membuat anak kami tertekan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip mereka seperti berkata kasar ataupun berperilaku buruk. Namun saya rasa ini adalah topik yang sangat penting dibahas dan didiskusikan hari ini karena ini tidak hanya berdampak pada anak secara jangka pendek tapi juga secara jangka panjang. Karena pergaulan secara keseluruhan itu dapat memengaruhi perilaku, preferensi, dan juga pola pikir anak yang akan menentukan masa depan mereka. Secara pengalaman saya sebagai psikiater anak, tidak jarang orang tua bertanya kepada saya di mana letak kesalahan mereka. Mereka merasa sudah mendidik anak mereka sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan sudah mengingatkan mereka untuk tidak pernah berbuat baik. Akan tetapi karena adanya pengaruh eksternal dari lingkungan yang kurang tepat, anak mereka jadi berubah dan menjadi pribadi yang jauh dari ekspektasi. Sebenarnya pembentukan karakter itu berawal dari rumah. Tapi selain keluarga, lingkungan lain juga pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Maka dari itu saya sebagai psikiater anak ingin menyampaikan beberapa saran
seperti selain menanam prinsip hidup dalam anak kami juga harus ajari mereka cara membedakan apa yang benar dan apa itu yang salah. Orang tua sekaligus guru harus mengajari mereka untuk tetap berani dan tetap tabah menolak ajakan yang akan merugikan diri mereka. Prinsip anak itu harus dikuatkan sejak kecil agar mereka tidak mudah terpengaruh. Dengan dukungan dari orang tua dan guru serta lingkungan sekitar, anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang siap untuk masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Indo atas pemaparannya yang sangat informatif. Setelah mendengar semua pemahaman, kita bisa meraih konklusi bahwa pertama, pertemanan mempengaruhi karakter seseorang, baik negatif maupun positif. Contoh negatif bisa kita lihat dari hal-hal seperti bullying yang menurunkan percaya diri seseorang. Sedangkan itu, pertemanan positif meningkatkan keterampilan sosial dan juga empati. Tetapi hal tersebut memang tidak selalu mutlak karena setiap orang memiliki prinsip dan kontrol diri yang berbeda. Oleh karena itu, pertemanan tidak penting, tetapi memang bersifat relatif. Berikutnya, kita akan lanjut kepada sesi diskusi lanjutan, di mana para panelis akan menanggapi dan juga menyampaikan argumen mereka secara bergantian. Siapa yang bertanya? Oh, guys, if you want to ask me questions, go ahead. Megan? I'm joking. Please don't ask me questions. Oh ya, ini bukan sesi tanya jawab ya. Ini kita akan berdiskusi. Mereka akan berdiskusi secara internal di mana para panelis akan menanggapi jika mereka setuju dengan opini pemahaman lainnya. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Oke. Saya tidak setuju dengan kamu, Timothy. Karena you hurt my feelings. I don't know what to say. Walaupun kita menghargai opini Timothy, walaupun kita menghargai opini Timothy, kita juga Tidak setuju. harus setuju karena sebenarnya sebenarnya itu sangat berdampak terhadap pengembangan karakter anak, dan itu hal yang emang pasti akan mempengaruhi cara mereka berpikir, perilaku, dan juga sudut pandang mereka. Maka dari itu kami kurang setuju dengan opini Timothy, tapi kita masih menghargainya. Karena semua pihak telah menyampaikan argumen mereka, sekarang kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab, di mana kita hanya menerima maksimal 4 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Miss, aku pilih. Miss yang pilih. Megan? Ada tunggu dulu. Megan, Cora? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jolie, Kenneth? Megan, Cora, Jolie, Kenneth? Can you go first? Oke, sekarang kita setelah menerima semua pertanyaan, kita akan butuh waktu diskusi sebentar. Jadi sekarang silakan menyampaikan apa yang Anda ingin tanya. Pertama, Megan. Saya ada pertanyaan untuk Ibu. Sebagai psikiater, apa masalah yang Anda paling banyak dengar dari orang tua? Oke,
Selanjutnya, Quora. Untuk lanjut, bagaimana pertemanan positif dapat berdampak kepada perkembangan seseorang? Boleh ulangi? Bagaimana pertemanan positif dapat berdampak kepada perkembangan seseorang? Saya sudah jawab your question, yo. Ya, Quora, ada pertanyaan lain? Enggak, Mas. Ada yang mau bertanya lagi? Selain sudah tadi, Berarti Grace. Jadi Jolin, Mas. Ya. Jadi ada Megan, Jolin, Grace, Quora. Megan, Jolin, Grace, Kenneth. Quora sebenarnya jadi Grace. Terus bilang Jolin can help. Ih, mana? Ya, Quora diganti You're sama replacing Quora. You're replacing You're who? replacing Quora. Iya. oke, jadi apa yang mau ditanya, Grace? Saya punya pertanyaan untuk aja. Kenapa, Grace? Bagaimana Anda bisa Hmm? bagaimana Anda bisa apa sih? Tiga, dua, Meningkatkan kepercayaan diri setelah situasi dengan dibully dimulai. can you repeat? Bagaimana Anda bisa meningkatkan kepercayaan diri setelah dibully? Oke. Sual. Come on, guys. Ini pertanyaan untuk radio berapa tiga? Nggak boleh bercepat ya. Tinggal Timothy dan Aslan. Dari pengalaman kamu, bagaimana pertemanan bersama Raja berdampak pada karakter Anda? Bisa diulangi? Dari pengalaman kamu, bagaimana pertemanan Anda bersama Raja berdampak pada karakter Anda? Terima kasih. Oke, terakhir, Kenneth. Untuk apa saya bergaul dengan hubungan kalau ujungnya saya akan sakit hati. Aslan udah mengerti pertanyaannya? Nggak akan diulang ya? Untuk apa saya bergaul kalau ujung-ujungnya saya akan sakit hati teman saya. Nah, menurut pendapat Aslan dari posisi Aslan nih sebagai guru, menurut kamu kenapa dia harus berteman kalau FTN dia harus sakit hati? Karena kalau nggak ada pendukung dia. This was the way. Oke, guys. Kalau Oke. 5 menit. Jadi sekarang kita akan berdiskusi dulu sekitar 5 menit, baru nanti kita akan menyampaikan jawaban dari setiap Okay, guys. Okay, let's first answer this question. Let's start with you guys. Yes, your discussion is too loud. Because you never know if you might have something. No, don't say that. Apa? It's not. Because having friends. Right up there. Can you just like write Give it a Bisa I would like to ask you a group of I think the secretary. Tadinya harus maju jadi bisa milih siapa ya? Bisa gitu, Miss. Karena besok kan mau ini kan, waktu lokasi maybe your CA ada informasi tambahan. Meeting. Okay, can you just Harus Medan guys
Iya, after lunch. Benji, ngapain kamu kepala buka? Bagaimana berteman dengan Like, don't read Raja. Oh, right. I'm thinking. Mengganti. Oh, they're wrong. What are you trying to say? Okay, just say Raja change. Say in English. Raja change. Blah blah blah. What do you become after being friends with Raja? No, like Saya merasa marah, saya merasa kata nenek aku bla bla bla. Itu sampai Jadi rumput. Iya. saya melupakan Saya menjadi orang villain. Siap. Miss. Diam guys. Oke, sekarang setelah diskusi 5 menit, persilahkan para panelis untuk menjawab, mulai dari Lili. Baik, untuk Megan, pertanyaannya apa masalah yang disampaikan oleh orang tua kan? Atau dari pengalaman saya sebagai psikiater anak, banyak sekali orang tua menyampaikan kepada saya bahwa sangat sulit untuk mengajari kepada anak-anak mereka apa itu yang benar, apa itu yang salah, siapa itu teman yang benar, siapa itu teman yang kurang baik, atau mungkin untuk mengajari mereka cara berani menolak ajakan teman-temannya kalau misalnya ajakan itu tidak bermanfaat. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya untuk pertanyaan Raja. Untuk Jolin, your question was bagaimana? Tunggu, Raja nanti, Joel ini lagi. Raja nanti. Next. Oke. Oh yeah, this is John. Oh yeah. Okay, yeah. Oh, there's Jolin. Okay. Okay, you do it first. You don't need to.
berteman sama Raja mengganti personality saya. Raja mengganti personality saya dan membuat aku kesal dan marah ke Raja. Apakah itu answer your question? Okay, can you repeat? I want to go home. Raja mengganti personality saya ke Raja dan membuat saya kesal dan marah. Oke, can we go to Oke. Berikutnya Aslan. tolong jawab pertanyaan Kenny. Ngajak dia yang mau menjawab. Bottom. Teman-teman dia. Teman-teman tolong fokus dan kondusif kepada para panelis. Question tadi apa harus teman wow tapi saya melihat dalam pengalaman pribadi kaum murid saya yang kurang bergaul dengan yang lain sulit bersosialisasi dan akan lebih gampang untuk dibully dan juga depresi. Oke. Baik. Kenapa kayak gitu kamu Raja? Dia bisa mereaksikan dong. Kalau jawabannya makin bikin bingung ya boleh dong. Komen. Baik, terakhir pertanyaan Grace untuk Raja. Silakan jawab. Untuk klarifikasi, the question was bagaimana saya bisa percaya diri lagi kan, right? Oke. Satu cara saya bisa melupakan insiden kucing nenek itu saya harus fokus kepada diri sendiri dan saya harus fokus kepada hobi-hobi saya. Silakan. Apa yang terjadi kalau kunci nenek? Gak ngerti. Apa yang terjadi kalau kunci neneknya? Oh, saya merusak kunci neneknya Timothy dan abu-abunya kemana? Ngerti nggak? Maksudnya kalau ganti enggak? Oh. Gimana kunci neneknya tetap pecah tidak tetap diganti? Ya iyalah tetap pecah. Apakah Anda tidak mau minta maaf atau Emang aku bikin sculpture sama lumpurnya Timothy. Bikin clay kasih ke Timothy. Maaf ya Timothy. Enggak lah. Kasih. Dia kan nanya kamu minta maaf gak? Dia Saya udah jawab itu. Kamu minta maaf karena ternyata apakah kamu diusir dari rumahnya? Setelah itu proses bullying seperti apa yang kamu rasakan? And how do you heal from it? Saya nge-heal. Aku kan udah jawab yes. Iya tapi yang lainnya belum dijawab pertanyaan. Apa? Yang lain apa? Gimana tadi kejadian kunci neneknya itu setelah jatuh kan cerita kamu cuma setelah jatuh. I just minta maaf every day to Timothy. Walaupun dia bully saya minta maaf. Timothy maaf ya kalau saya rusakin kunci nenek Timothy. terus bagaimana Anda merasakan untuk saudara Timothy hari ini? Nah, good question. Timothy cok saya. Sudah ya? Nanti kamu nggak pernah dibully kalau kamu bisa praktekkan itu di sini. Masa mau dibully Raja? Beneran dibully.
Miss saya sampai gendut, Miss. Mana ada anak korban bully berani langsung bicara di pabrik saya dibully. Nggak ada kayak gitu. Miss, tapi ini real story, Miss. Kurang mendalam perang kamu mah. Ini real story, Miss. Kalau kamu lihat orang-orang yang dibully pendiam, menyendiri, nggak ada kamu pendiam. Kamu dari tadi ngomong mulu daripada mereka yang di tempat. Karena kan aku udah ganti, Miss. Aku udah forgive myself. Aku udah memaafkan diri, Miss. Kenapa kamu yang maafin diri? Dia yang melakukan manusia. Terima kasih. Apa lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari jawaban semua panelis, kita bisa menyimpulkan bahwa Raja berkata ia memilih untuk fokus kepada diri sendiri dan hobinya. Itu berkata bahwa sulit mengajari anak apa yang benar dan salah dan teman yang baik dan yang kurang baik. Aslan berkata bahwa murid yang tidak memiliki teman lebih cenderung untuk depresi dan tidak bisa bersosialisasi. Sedangkan Timothy berkata bahwa ia merasa kesal dan marah atas kejadian yang telah terjadi. Terima kasih. Harusnya mafia